Kalau contohnya mengandalkan kemampuan sendiri gitu kan di zaman sekarang ya susah gitu Betul, kan. betul, Ya, susah. betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Turun Ngopi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini banyak ini yang hadir Turun Ngopi semuanya. Masya Allah, Masya Ngopinya Allah. nanti belum buka sekarang. Oh, Masya Allah. Oh, baik, teman-teman semuanya masih di Turun Ngopi, masih bersama saya menemani Anda semuanya di channel Turun Ngopi. Dan untuk sore hari ini di edisi bulan Ramadan ini kita kedatangan teman kita, ini teman lama ini tuh ya, Ustadz Kohar. Ya, selamat datang Ustadz Kohar. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, Ustadz Kohar ini adalah salah satu pengajar di pondok pesantren di Al Furqon di Bandung. Benar. Nah, ada beliau Betul, jadi betul. nanti akan bercerita suka dukanya kalau jadi namanya pengajar itu. Tadinya juga santri kan, lama-lama jadi Iya, pengajar iya. juga. Itu gimana? Kang Kohar gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah tuh. Oke, Kang Kohar sudah berapa lama berkecimpung di pesantren gitu? Sekitaran 6 tahun nih, Sob. 6 tahun 6 ya? tahun, ya betul. Itu tadinya juga menyantri di sana atau gimana? Awal sih nggak nyantri gitu kan. Pas pertama kali 2016. 2016 sebagai santri. Ya, santri. Sebagai santri di Al Furqon. Terus lulus 2019 SMA, tingkat SMA itu. Iya, oke. Terus pas waktu udah lulus dari SMA 2019 lanjut ke pengabdian setahun ya. Karena di pondok pesantren Al Furqon itu sendiri santri udah lulus dari SMA harus mengabdi 1 Wajib tahun. mengabdi Ya, ya? Oh, wajib iya, iya. wajib mengabdi dulu. Mengabdi itu ya, oke. Sebelum melaksanakan kehidupan nyatanya mungkin ya. Oh, berarti Kalau di itu sana. masih kehidupan Ya palsu? belum, palsu. Kalau hidupnya yang nyata itu pasti ada pemerihnya gitu. Oh perih iya, dan betul, sebagainya gitu betul. kan. Itu kalau pengabdian itu di pesantren tersebut apa di pesantren dipindahkan ke pesantren yang lainnya? Ya, dibagi-bagikan. Oh, dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Ada yang di Jogja, ada yang di Solo, di Oh, Kebumen, ada yang di Garut juga. Di Jakarta ada, ya? Jakarta juga ada. Oh, jadi Bekasi. itu cabangnya Al Furqon itu? Enggak, Gimana? bukan. Bukan. Lembaga orang lain. Lembaga orang lain ya, tapi Lembaga orang koneksi lain ya. ya. Relasi berarti. Lembaga orang lain yang minta pengabdian dari kita gitu, dari Pondok Pesantren Al berarti Furqon Al itu. Furqon ini menyupport ustadz keluar ya? Iya, Itu betul. Subhanallah, subhanallah. Al Furqon ini kalau kita berbicara tentang pesantren Al Furqon, siswanya santrinya berapa? Sekarang kisaran 270-an kurang lebih. 270, Iya, besar juga ya. Alhamdulillah. 200. Dan itu biaya untuk di dalamnya itu bagaimana kalau itu? Untuk biaya Bayarnya mahal apa? Tergolong yang mahal apa? Enggak itu. kalau biaya itu sendiri mungkin mahal itu pakaian saja, bayar pakaian saja ke. Oh, jadi pakaian saja? Pakaian, terus sehari-hari 3 tahun kalau sekolahnya 3 tahun. Kalau contohnya dari MTS, dari SMP berarti 6 tahun. Oke. Terus pengabdian itu sekisaran 1 juta. Selebihnya gratis gitu. Selama Iya. sekolah di situ 6 tahun bayarnya cuma 1 juta. Iya betul. Selebihnya gratis. Gratis. Subhanallah. Itu gratis luar biasa ini. Itu dari mana itunya pendanaannya kalau gratis kayak gitu? Pendanaan itu sendiri kita nyari para donatur, para agnia. Donatur ya, Iya, subhanallah itu luar biasa ini. Saya pernah dengar Al Furqon itu gratis saja, terkenalnya tuh Al Furqon itu gratis. Iya. Luar biasa ini Al Furqon. Dan santri-santrinya banyak dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bandung, banyak ya. betul, betul. Dari Garut, dari Jakarta, banyak itu Yang santri-santrinya. paling jauh itu di apa? Sulawesi ada. Ada dari Sulawesi Lampung juga? ada Lampung. Oh iya dari Lampung. Oke. Kang Kohar berarti dari pernah menjadi santri dan sekarang menjadi asatid di sana ya, beserta dengan teman-teman yang lainnya, dan saya juga kenal beberapa teman yang di sana gitu. Luar biasa. Itu tentunya bisa dong berbagi tentang suka dukanya kalau jadi santri, Bang. Barangkali nanti ada teman-teman yang pengen jadi ustadz gitu kan, gimana coba berbagi suka dukanya gimana? Suka dukanya selama Suka dukanya
Jadi santri itu harus kuat mental sebenarnya ya. Mental Iya, ya? mental. Oh, itu yang karena paling sulit. kalau contohnya kemauannya tidak bulat untuk pengen menjadi santri gitu kan, kebanyakan orang ya gagal, jadi nggak lanjut gitu. Nggak lanjut Iya, keluar ya? keluar. Atau iya. bahasa Arabnya kabur. Nah, kabur bisa kabur. Bahasanya jadi kabur ya. Jadi kabur. Oke. Terus apalagi ini yang ini apa tuh yang harus diperhatikan oleh seorang santri gitu. Yang pertama niat sih. Niat ya, yang paling memang dari utama itu niat. Terus minta ridho orang tua, mungkin doa ya dari orang tua. Karena kalau contohnya kita pengen sukses sendiri itu tidak mungkin Iya, mungkin ya. betul, Pasti harus ada perantara di antara Betul. perjalanan itu sendiri Iya. mungkin ya. Terus itu kalau Al-Furqan itu pesantrennya apa? Jenisnya salaf atau pesantren modern, apa pesantren misalnya tradisional? Salah jenisnya apa itu? Kami di Pondok Pesantren itu modern sih. Pesantren modern di bidang ya. Al-Qur'an, tahfiz Qur'an. Tahfiz Quran itu. Pelajaran-pelajaran. Ada kitab-kitab juga. Kitab apa? Kitab kuning juga gitu. ada. Kalau kitab kuning kami nggak sebanyak kayak salafi gitu. Oh, gitu. Ada tapi nggak Iya, sebanyak iya, gitu ya. betul. Jadi komplit pokoknya ya gitu. komplit. Ya kita lihat aja beliau hebat ini kan. Gitu kan. jadi terus kemudian untuk kegiatan di bulan Ramadan ini apa ini biasanya kalau Kegiatan di bulan Ramadan santri itu seperti biasa ada sanlat juga di Oh, sana. ada pesantren juga ya, Kalau kan pesantren. sekarang karena di sana ada tingkat SMA dan MTS juga. Karena pemerintah itu saum juga gitu kan, masih melaksanakan KBM lanjut gitu kan. Masih pembelajaran Ya, masih? pembelajaran masih. belajar ya, Iya. masih belajar juga. Betul. Oke. Terus ketika Ramadan itu anak-anak dikhususkan keagamaan mungkin. Keagamaan. Bukan kemarin-kemarin bukan apa? Enggak belajar agama? Ya, bukan belajar agama, tapi mempereratkan lagi gitu. Iya, yang atau mempelajari menggali iya lagi betul gitu. lebih ini ya ke Jadi apa mengulang itu? lagi pelajaran mengulang pelajaran lagi yang oke namanya. segala macam gitu. Terus kalau Al-Furqan itu santrinya boleh ikut acara-acara keluar nggak gitu misalnya? Acara keluar misalnya acara event-event di luar gitu. Boleh saja asalkan izin dulu terlebih dahulu. Oh gitu. Tapi suka pernah mengirimkan ke apa lomba apa atau apa gitu kegiatan. Mungkin kalau perlombaan tingkat KBB pernah. Oh, KBB ya, kabupaten di Bandung gitu Barat kan. ya? Ya, Bandung Barat itu sendiri. Terus di tingkat Cisarua juga ya, pemerintahan Cisarua mungkin ya, desa mungkin Oke. pernah juga gitu. Kalau prestasi yang pernah diraih selama Kang Kohar di sana apa ini santri-santri di Al-Furqan? Yang paling wow gitu. Saya sendiri. Selama Pak Kang Kohar itu apa itu namanya ngajar di sana, santri-santri sana gitu. Yang paling wow apa Yang paling prestasinya? mau prestasi itu pidato mungkin. Apa itu? Pidato. Pidato, Iya, juara, mungkin juara pidato. Iya. Ya itu juga sih tingkat santri juga gitu. Tingkat santri? Tingkat santri. Tapi kalau contohnya tingkat luar itu di sana kan ada hadroh juga. Hadroh gitu kan. ya. Oh, berarti sama ya? Iya, sama juga. Ada Terus kegiatan pidato 4 bahasa Arab, Oh, bahasa ada juga ya? Inggris, ada alhamdulillah. 4 bahasa. Berarti bisa ya Ustadz ya? 4 bahasa nanti bisa mau belajar. Kalau saya sendiri sangat awam gitu kan. Ini juga sama di sini. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya kan? Terus kemudian bahasa Indonesia gitu. Iya. Bahasa Inggris biasanya cuma yes sama no. Oke, Kang Kohar, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan di bulan Ramadan ini apa itu namanya kan para pemuda itu khususnya di podcast Turun Ngopi itu kan suka pada nongkrong nih tadi tuh. So, tadi yang pada nongkrong di depan itu ada nasihat-nasihat nggak untuk para pemuda hari ini gitu? Ya, untuk para pemuda hari ini mungkin ya harus sering taklim mungkin ya, Taklim. karena manusia gitu kan kalau tidak taklim atau tidak menuntut ilmu itu sendiri mungkin banyak apa namanya bisa ke bawah kesini gitu Tersesat kan. mungkin ya? Gitu mungkin Iya. tersesat gitu. Iya. Karena kalau contohnya mengandalkan kemampuan sendiri gitu kan di zaman sekarang ya susah gitu. Betul, kan. betul, Ya, susah. betul. Jadi harus ada contohnya referensi yang lain, Iya. atau taklim ke ustadz yang lain. Iya, betul. Dan untuk contohnya pemuda zaman sekarang itu memperbanyaklah apa apa gimana sih ya? Memperbanyak
silaturahmi. Ya silaturahmi boleh gitu Ya kan. gitu. Banyak Terus kemudian silaturahmi. kalau terkait dengan ini Bang Kang Kohar pernah ini enggak? Ini termasuk generasi hijrah gitu enggak? Ya kan Kang Kohar itu kan dulu misalnya teman-teman kalau yang enggak nyantri kan banyak juga di luar sana itu generasi hijrah Oh, segala macam gitu. Itu Kang Kohar ini enggak respon gitu tentang itu? Kalau saya sendiri respon sih ya mengenai tentang hijrah karena kenapa masih karena hijrah itu perlu juga gitu kan karena keseharian kita mungkinlah jauh dari kemungkaran mungkin dekat kemungkaran mungkin ya. Makanya kita harus memperdekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah itu sendiri. Iya betul. Jadi ini menjadi poin utama untuk anak muda. Ini saya senang kalau ada orang ustadz atau dari pesantren. Kenapa? Karena kebayang sama saya kalau saya kan hijrahnya juga sudah tua kayak gini baru hijrah kan kalau teman-teman. Dan kan mohon maaf saya juga nggak mau disebut ustadz gitu karena ya. kalau ustadz itu kan harus mempunyai karakter yang baik, gitu. perilaku yang baik, terus harus tutur kata pun gitu kan ditilai gitu kan. Saya saat itu langsung saya juga kan belum bisa gitu masih kan belajar gitu masih belajar gitu ya, karena memang kalau di ustadz di kita di Indonesia sama di daerah lain di Malaysia beda. Yang disebut ustadz itu di sana itu guru ya, ketika kita udah ngajar kan disebutnya ustadz gitu ya. Kalau di kita kan ustadz itu ya ajengan kiai kan gitu disebutnya ustadz ya. Ini salah kaprah di masyarakat karena sebenarnya ustadz itu adalah penyebutan asatid. Ustadz itu penyebutan seorang guru. Jadi ketika dia ngajar Iqra, rek ngajar bahasa, rek ngajar matematika, ustadz namanya. Bukan cuma ngajar agama saja, tapi kalau di sini kan beda itu seperti itu. Nah, baik Kang Kohar, saya senang ini ngobrol kayak gini. Kalau enggak ini waktunya terbatas, saya pasti akan ngobrol panjang lebar dan nanti kita mungkin disambung lagi di luar. Siap. Setelah acara ini dan kita sambil menunggu buka bersama, mungkin nanti kita juga akan undang lagi teman-teman dari Al Furqon gitu karena sempat ketemu siapa ya? Saya pernah ketemu teman-teman Al Furqon itu ada beberapa rekan saya yang di Al Furqon dan memang sekarang sudah ditugaskan di luar kota. Jadi ini sudah nggak asing lah Al Furqon. Makanya ini teman-teman semuanya, inilah gaya anak muda, bahwa anak muda ini tidak cuma anak muda yang poya-poya tadi ya. Betul. Tetapi anak muda itu harus juga beragama, anak muda itu juga harus bergaya, gaul, tetapi tetap syar'i. Tidak meninggalkan. Dan kami teman-teman di Turun Ngopi ini sesuai dengan filosofi kami, Turun Ngopi itu adalah kita akan turut urun ngobrol perkara iman. Minimal apa ini yang ingin menjadi wasiat untuk para netizen di luar sana. Barangkali Kang Kohar ada yang mau disampaikan tuh yang terakhir tentang pesan-pesan keimanan itu untuk anak muda, silakan. Untuk para netizen gitu. Sebenarnya kalau nyebut perkara iman gitu kan, saya juga berat ngucapinnya gitu karena iya betul sangat emang gitu kan kalau diucapkan gampang mudah gitu kan iman mudah tapi kan untuk dipraktekkan sangat susah gitu kan harus butuh pengorbanannya mungkin di uang pun gitu kan kalau tidak ada rasa keimanan keyakinan kepada Allah uang pun sia-sia contoh infak gitu kan makanya keimanan itu bisa dibilang mahal gitu kan mahal karena tidak semua orang bisa mendapatkan keimanan itu sendiri. Dan untuk rekan-rekan gitu kan, untuk memperkuat keimanan, mari kita taklim gitu kan. Iya betul. Kalau kita jauh dari taklim, mempererat silaturahmi yang paling utama, gitu kan. Jangan sampai kita terlepas tentang keagamaan itu sendiri materi dan sebagainya gitu kan apalagi tentang Al-Quran itu sendiri apalagi sekarang bulan Ramadan tempat mengkaji Quran kan gitu ya sedangkan dalam Al-Quran juga gitu kan banyak yang menafsirkan gitu kan Al-Quran itu suci gitu kan suci makanya kita selaku umat yang Islam gitu kan umat beriman makanya kita harus mengimani gitu Al-Quran itu sendiri kan gitu kan makanya untuk mengimani Al-Quran itu sendiri meyakinkan mempraktekkan apa yang perintah-perintah dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Contohnya kita melaksanakan sholat saja gitu kan kalau tidak langsung
sholat itu perintah siapa sih katanya gitu. Iya. Suruh siapa sih? Sedangkan kan nanti, kalau orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham, suruh siapa ya? Sholat itu suruh siapa ya gitu kan? Tapi kan kalau kita udah tahu dasarnya gitu kan, Islam itu suruh siapa? Ya gitu kan. Dalam Al-Qur'an kan banyak gitu kan menceritakan tentang sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Iya. Untuk rekan-rekan semua yang netizen gitu kan, ya, berperbanyak baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Banyak Subhanahu. baca Al-Quran. Terima kasih baik Ustadz Kohar ini, walau nggak mau disebut Ustadz tetapi tidak hangat dah guru selama gitu. Ya jadi terima kasih Kang Kohar udah hadir di Turun Ngopi, ngobrol-ngobrol segala macam, dan yang terpasti makin mewarnai Turun Ngopi bahwa pentingnya iman, dan memang iman ini adalah nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling rendah adalah nikmat dunia, nikmat yang paling pertengahan adalah nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling tinggi adalah iman dan Islam. Maka orang yang punya iman jangan sia-siakan iman. Nah, iya betul. Pupuk imannya. Bila perlu dibudidayakan. Nah, keimanannya itu sendiri gitu. Ya, sehingga ini akan terjaga keimanannya. Dan mudah-mudahan di Turun Ngopi ini ikut menginspirasi teman-teman semuanya untuk membudidayakan iman. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, dan komen, ya gitu, tetap segera Anda tekan tombol loncengnya dan bagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Biar kita tetap bersemangat dan tetap menginspirasi dengan Turun Ngopi. Baik, itu dulu Kang Kohar, terima kasih sudah hadir. Kita turun dulu untuk minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.